Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video sebelumnya kita membahas mengenai cara mendeteksi secara dini ya kista endometriosis. Nah, di video kali ini kita akan membahas kira-kira kista itu tuh bisa nggak sih menyerang atau tumbuh pada anak remaja. Nah, jawabannya ya teman-teman langsung aja, tentu bisa dong. Nah, saat nih kita sudah tahu gejala-gejalanya ya, udah pasti itu bisa banget seorang remaja mengalami atau sudah tumbuh kista endometriosis. Nah, seperti teman-teman tahu ya, perempuan itu memulai atau masuk gitu ya di masa reproduksi yaitu di usia 12 sampai menjelang menopause ya, di usia 40-50 tahun. Nah, jadi misal nih teman-teman umur 12 tahun sudah haid ya, sudah menstruasi untuk pertama kalinya. Nah, itu sudah bisa atau berkemungkinan gitu ya masa remajanya itu mengalami sakit nyeri, dan kemudian saat di usia 20 hingga 35 tahun akan baru ketahuan kalau ada kista endometriosis. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau endometriosis ini merupakan ya penyakit kronis ya, dimana penyakit ini jika tidak ditangani secara tepat akan menjadi penyakit yang tambah parah dan tambah sakit bagi penderitanya. Dan penyakit ini pun yaitu merupakan penyakit yang menahun atau selama kita masih menstruasi, kita masih dalam masa reproduksi ya, penyakit ini tuh bakal tetap ada, bisa sembuh ya kalau misal kita sudah menopause. Jadi pengobatan untuk kista endometriosis yaitu pengobatan yang jangka panjang dan harus rutin periksa dan juga dipantau perkembangannya. Pada remaja, kista endometriosis ini dapat ditandai dengan adanya nyeri saat menstruasi, di mana nyerinya itu parah hingga mengganggu aktivitas. Nah, misalnya remaja ini sampai izin tidak sekolah, izin tidak berangkat kerja. Namun sayangnya ya teman-teman, banyak banget ya di masyarakat kalau nyeri saat haid itu dianggap biasa, dianggap hanya mitos ya, kalau men ya pasti nyeri. Padahal ya setiap nyeri tiap orang kan beda-beda gitu ya. Nah, pada penderita endo ini ya teman-teman, nyerinya itu sangat luar biasa. Nah, jika didiamkan nih teman-teman 5-10 tahun ke depan gitu ya, saat usia masuk di 20-30 tahunan, saat periksa baru diketahui kalau ada kista yang ukurannya sudah besar. Padahal si kista itu kan tidak langsung muncul bleng besar gitu kan ya, pasti kan dari awal gejalanya nyeri dulu, kemudian timbul kista kecil, nyeri besar. Nah, sebenarnya gejala yang dirasain itu udah dari remaja, udah dari SMP, udah dari SMA. Namun karena didiamkan, karena dianggap ya nyeri biasalah saat haid. Nah, ternyata saat udah usia 20-30 tahunan, saat masih terasa nyeri kok nggak hilang-hilang dari dulu gitu ya, saat diperiksa baru ketahuan ada kista. Nah, sebenarnya itu sudah terjadi sejak lama. Jadi saran aku ya, mulai saat ini, saat teman-teman sudah nonton video ini, jika tahu ya merasakan nyeri yang luar biasa, baik itu bagi teman-teman sendiri atau mungkin punya adik, punya teman perempuan, saudara atau siapapun lah, jika nyeri haidnya tidak normal, alangkah baiknya disarankan untuk segera periksa daripada nanti terlambat. Terus kemudian gimana nih cara membedakan nyeri yang biasa terjadi saat haid ya dengan nyeri karena adanya endometriosis. Nah, nyeri karena adanya endometriosis ini ya teman-teman biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama, dan rasa sakitnya itu setiap hari tuh bertambah, dan kemudian dapat mengganggu aktivitas ya, sampai teman-teman tuh nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, cuma bisanya melungker di kamar. Dan saat tidak haid pun teman-teman juga merasakan nyeri, dan area nyerinya pun di bagian perut bawah, bahkan menjalar sampai ke punggung, sampai ke paha. Kemudian nyerinya juga dirasakan saat melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, cara penanganan
kista endometriosis ya pada remaja sama dewasa pun juga berbeda teman-teman. Jika seorang yang udah dewasa terdiagnosa ada kista endometriosis, biasanya dokter akan menganjurkan untuk program hamil agar segera hamil. Nah, tapi untuk remaja yang masih usia sekolah yang belum menikah gitu ya, biasanya akan diobati menggunakan obat-obat hormon. Nah, obat hormon ini diberikan untuk mengatasi rasa nyeri dan juga untuk menekan pertumbuhan dari si kista. Dan kemudian saat USG pun juga berbeda teman-teman. Kalau pada dewasa ya, untuk lebih akurat bisa melakukan USG transvaginal. Nah, untuk remaja biasanya itu menggunakan USG transrektal ya, atau USG yang melalui anus untuk mengetahui ada kista atau tidak. Nah, itu tadi ya teman-teman sekilas mengenai endometriosis pada remaja. Nah, jika remaja ini ya teman-teman, jika sejak dini sudah diketahui ya sakit nyeri dan kemudian konsultasi dengan dokter yang tepat gitu ya, menjaga pola makan, rajin olahraga gitu ya, itu akan membantu menyelamatkan masa remajanya gitu ya. Apalagi kalau misal penanganannya tuh tepat ya, menggunakan obat terapi hormon, itu bisa menyelamatkan kesuburannya ya, sebelum terlambat. Kan kalau misal didiemin aja gitu ya, rasa nyerinya tahu-tahu nanti udah saatnya dewasa, udah saatnya nikah, kok baru periksa gitu ya, kok gak hamil-hamil. Nah, ternyata udah diketahui kok kista gede. Nah, jangan sampai gitu ya teman-teman, di keluarga kita atau saudara teman kita mengalami hal tersebut. Nah, kata-kata closing untuk video kali ini ya teman-teman, kalau hidup dengan endometriosis itu ya adalah sebuah hidup penuh dengan rasa sakit. Jadi sebisa mungkin ya sejak dini, sejak remaja itu sudah ditangani ya, sudah rajin diperiksakan. Karena apa? Jika terlambat ya, endometriosis itu bisa menjadi sebuah malapetaka atau penyakit kronisnya. Kronisnya itu bisa membuat gitu ya seorang wanita pertama sulit hamil, kemudian bisa terjadi perlengketan di organ tubuh dalam, dan udah pasti juga kistanya juga bakal semakin membesar. Nah, itu tadi ya teman-teman sharingnya mengenai kista endometriosis pada remaja. Aku harap dengan video ini benar-benar bisa membuka, bisa memelekkan wanita-wanita di Indonesia ya, apalagi buat teman-teman yang masih remaja gitu ya. Jangan sepelekan rasa nyeri atau rasa sakit pada perut kalian saat menstruasi. Tidak ada salahnya jika teman-teman itu memeriksakan, jika teman-teman itu cerita gitu ya ke orang terdekat, ke orang tua, jika teman-teman mengalami rasa sakit yang tidak wajar atau ya yang sudah aku jelaskan tadi gitu ya, untuk diperiksakan ke dokter. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan atau mungkin mau sharing, boleh banget langsung aja komentar di bawah ya, atau DM di Instagram aku @wulandani. Insyaallah aku bakal bales DM teman-teman. Nah, aku akhirin ya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Semoga ya video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.